Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita akan berbincang persoalan cara mandi junub sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang salah kiprah dalam melaksanakan mandi junub. Ada duluan yang melaksanakan yang namanya ambil wudu. Tapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam sebuah riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keberkahan kepada istri Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan hadis Bukhari, hadis yang 248, dan juga hadis riwayat Muslim dalam kitab Muslim, hadis 316, bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan hubungan suami istri dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika mau mandi junub, kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW mau mandi junub, pertama Rasulullah melakukan penyucian tangan. Ya, Rasulullah SAW melakukan penyucian tangan, dicuci tangan di sela-sela. Setelah dilakukan pencucian tangan, beliau langsung mengambil wudu seperti wudu untuk sholat. Nah, itu yang kedua. Yang pertama cuci tangan, yang kedua pengambilan wudu seperti wudunya sholat, seperti wudu sholat kita, wudu sholat. Yang ketiga menyela-nyela rambut beliau dengan air, diambil air di sela-sela rambut beliau sampai 3 kali selaan, ya, supaya lurus. Setelah itu mencuci kepala beliau. Nah, mencuci berarti diambil cuci air, dicuci, memang dicuci air dengan dayung atau apa ya. Nanti setelah yang terakhir adalah mandi seperti mandi biasa. Saya ulangi, yang pertama mencuci tangan. Rasulullah mau mandi junub, mencuci tangan. Setelah itu mengambil wudu. Setelah melakukan pengambilan wudu, beliau menyela rambut beliau, meluruskan, meratakan rambut beliau dengan mengambil air sedikit, diratakan. Yang ketiga mencuci rambut, ya, dicuci rambut beliau dengan air. Setelah itu baru mandi seperti mandi biasa. Ini sifat yang hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu baik dari kitab Bukhari dan Muslim. Ini sudah umum ya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau lagi, yaitu Maimunah binti Arish dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas diterangkan dalam hadis Bukhari 265, ketika Rasulullah melakukan hubungan suami istri dengan Maimunah. Nah, ini beda dengan yang tadi Aisyah, hadis Aisyah yang meriwayatkan, sedangkan ini diriwayatkan langsung oleh Maimunah binti Arish. Rasulullah mengambil air dengan tangan kanan. Ya, Rasulullah mengambil air dengan tangan kanan. Setelah itu Rasulullah mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri. Mencuci kemaluan beliau. Yang ketiga, setelah mengambil air dengan tangan kanan, mencuci kemaluan beliau, menyela-nyela rambut beliau. Seperti yang tadi, menyela-nyela rambut beliau, mengambil air sedikit di sela-sela rambut beliau. Setelah di sela-sela rambut beliau, kalau bagian perempuan, ya, itu boleh diuraikan rambutnya, dibasahkan secara keseluruhan, itu boleh. Nah, dibasahkan secara keseluruhan sampai merata boleh. Dan yang terakhir mengambil wudu seperti wudu biasa, tapi kaki tidak dicuci. Saya ambil wudu tapi kaki tidak dicuci. Nah, baru nanti mandi setelah ambil wudu, baru mandi seperti biasa, pakai sabun, pakai seluruhnya. Setelah itu baru mencuci kaki terakhir, mencuci kaki semuanya, baru kita boleh melaksanakan sholat tanpa mengambil wudu lagi. Jadi di dalam hadis yang dua tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah dan juga diriwayatkan oleh Maimunah, maka secara para ulama, ijtihad para ulama menjadikan dari keduanya digabungkan menjadi beberapa. Satu, mengambil air, cuci tangan. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, menyela rambut sampai merata. Keempat, berwudu seperti wudunya sholat. Kelima, mandi seperti mandi biasa. Dan yang terakhir, bila mau melaksanakan sholat tidak perlu lagi mengambil wudu. Jadi dari dua hadis tadi tersebut yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu, yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu, keduanya digabungkan oleh para ulama fikih menjadi beberapa. Pertama mencuci tangan, kedua mencuci kemaluan, ketiga menyela rambut, keempat menyela rambut sampai basah, keempat mengambil wudu seperti
wudhunya sholat, pengambilan wudhu sholat. Yang kelima, mandi seperti mandi biasa pakai sabun. Dan yang keenam, bila mau melaksanakan sholat maka tidak perlu lagi mengambil wudhu. Nah, semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan tadi, menjadikan kita lebih paham dan bagaimana cara tata melaksanakan mandi junub sesuai dengan tatanan Nabi Muhammad SAW dari dua istri beliau yang meriwayatkan. Semoga menjadikan bagi kita sebagai tuntunan dalam kehidupan dan berumah tangga dalam pelaksanaan pemandi junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.